belajarnya AI. Ada lagi face unlock pada ponsel. Nah, sekarang lebih canggih lagi ponsel. Kalau ponselnya merek Apple digigit atau apapun itu yang bisa face lock, kan ini fotonya. Kuncinya misalnya pakai foto atau pakai foto dulu deh. Kuncinya pakai foto. Kira-kira kalau ini HP-nya HP Faiza. Udah unlocknya wajah Faiza. Misalnya ada yang ambil. Aduh, ini gak bisa buka. Pakai wajah dia bisa buka gak? Jadi lebih aman lagi ya sekarang. Atau apalagi pakai fingerprint, sidik jari, pakai sidik jari, kunci pakai sidik jari. Sidik jari manusia itu ternyata luar biasa, sangat spesial. Dari yang kiri sama yang kanan aja, ini polanya ternyata berbeda. Kalau kalian membuka kunciannya pakai yang kanan, kalian pakai tangan kiri kalian aja, sama telunjuk misalnya, kebuka atau tidak? Tidak. Karena yang pertama login menggunakan fingerprint itu adalah telunjuk kanan. Rekomendasi film di YouTube. Nah, tadi udah kita singgung. Kalau kita biasa nontonnya Barbie, nanti yang muncul di beranda itu akan Barbie. Kalau yang biasa kita cari itu Roblox, yang muncul di YouTube-nya Roblox. Ya. Kalau biasa nonton di YouTube-nya skincare, nanti datangnya skincare. Ya. Mama-mama tuh ya kan biasa. Ada lagi aplikasi GPS. Di sini siapa yang pernah tersesat dan memakai GPS? Lalu tuh sesat lagi. Siapa? Hafi pernah menggunakan GPS. Kemana? Mau pergi ke laut, pakai GPS. Tiba-tiba ke gunung. Mau ke laut, malah ke gunung. Nah, ternyata karena GPS itu belajar dari data, dan ternyata AI itu punya kekurangan. Salah satunya adalah internetnya harus stabil. Tiba-tiba misalnya gak ada internet di lokasi itu, pas maju lagi akan telat deh AI-nya. Agak telat ya. Dan bisa saja datanya tidak akurat. Jadi kalau semisal kalian baca-baca berita, ya, baca-baca berita, itu harus cari tahu keakuratannya. Jangan sampai kalian lihat di TikTok, scroll TikTok, ada UFO di Mekarsari. Wah, misalnya dapatnya dari TikTok atau dari Facebook, kalian sebar-sebarin di Mekarsari turun UFO. Mekarsari turun UFO. Terus ternyata kata orang-orang yang
Nah, kalau sudah di pencarian, tulis jadwal pelajaran. Ya, jadwal piket, maaf. Di sini tulis jadwal piket. Boleh pilih diklik. Bawa aja. Tepuk salut. Nah, setelah kita mempraktekkan cara penggunaan tanpa dengan membuat jadwal piket, selanjutnya kita akan mengenal etika menggunakan AI. Apa saja etika menggunakan AI? Gunakan AI untuk humble shifting. Contohnya apa? Membuat desain jadwal tadi ya. Selanjutnya apa? Jangan gunakan AI untuk menyalin karya orang tanpa izin atau plagiat bahasa kerennya mah. Jadi kalau kalian nih pakai kata-kata orang, sebutin. Pakai kata-kata dari Justin Bieber misalnya ya. Jadi harus disebutin orangnya. Kalian misalnya bikin puisi, nyarinya di Google, ya aku puisi kalian, ciptaan aku. Padahal bukan ciptaan kalian. Jadi jangan gunakan AI untuk menyalin karya orang tanpa izin. Selanjutnya, periksa kembali hasil AI sebelum digunakan. Oke, yang terakhir, jangan mengubah gambar orang lain tanpa izin. Orang lain kan tiba-tiba sama kalian dirubah di ChatGPT. Ya dia